Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kak Yatno Bintang. Apa kabar? Tentu kabarnya luar biasa dan sehat semua. Kali ini kita akan membahas tentang misteri kejeniusan. Misteri kejeniusan. Apakah jenius itu sebuah misteri? Apakah jenius itu hanya sebuah bayang-bayang? Apakah jenius itu sebuah ilusi? Kita kaji bersama-sama. Yuk, berikut ini. Jenius itu berpikir yang belum orang lain memikirkannya. Jenius itu loncat, berpikirnya loncat. Bahkan orang lain menganggap muskil, tidak bisa, gila itu, aneh. Jenius itu menyingkap tabir yang belum bisa diungkap. Jenius itu mampu melihat masalah di atas permasalahan itu sendiri. Dia tidak berada di masalah itu. Jenius itu Anda semua. Tapi jawabanmu pasti nggak mungkin, Pak. Yang jenius itu orang lain, Pak. Yang jenius itu mereka. Yang jenius itu bukan saya. Yang jenius itu pasti mereka-mereka yang berkuliah di perguruan tinggi. Tidak. Semua orang jenius. Yang membuat tidak jenius adalah misteri kejeniusan itu sendiri. Hasil dari kejeniusan adalah inovasi yang kita manfaatkan selama ini. Semua orang jenius, tetapi banyak orang yang menganggap dirinya tidak jenius, sehingga mematikan langkah untuk menjadi jenius. Apa syaratnya? Ikuti. Syarat pertama menjadi jenius, akui bahwa diri Anda jenius. Bagaimana bisa menjadi jenius kalau diri Anda tidak mau mengakui bahwa Anda jenius? Apakah Anda pernah mengurai benang ruwet menjadi tidak ruwet? Itu tanda jenius. Apakah Anda bisa mengungkap tabir problematika yang pernah dijalani akhirnya menemukan jalan? Itu jenius. Apakah bisa memilih dari sekian banyak buah mana yang paling bagus? Jika bisa, jenius. Apakah bisa membayangkan sesuatu ke bentuk lain? Itu jenius. Jadi syarat pertama, akui bahwa dirimu jenius. Kalau tidak pernah mengakui, siapa lagi? Pasti nggak akan pernah jadi jenius. Nah, yang kedua, lakukan metaforma. Meta itu lebih, forma itu bentuk lain. Jadi kita harus berani melakukan metaforma. Maksudnya metaforma itu melihat sesuatu, bisa membayangkan sesuatu yang lain. Contoh, ketika kita melihat becak, kita bisa membayangkan becak sebagai rumah sakit mini yang berjalan, becak sebagai tempat jualan, becak sebagai rumah yang berpindah-pindah di desain tertentu. Jadi melihat A dimetaforakan ke forma lain, bentuk lain, dilebihkan ke bentuk lain. Itu jenius. Umpama kita memegang piring, kita bisa bayangannya sebagai roda, bisa sebagai bulan, sebagai apapun dalam bentuk lain. Itu syarat metaforma. Jadi yang kedua, biasakan diri Anda untuk melakukan metaforma. Yang ketiga, koneksivitas, mengkoneksikan, menghubungkan satu benda dengan benda yang lain, dengan benda yang lain, muncul benda baru. Menggabung-gabungkan aspek satu, aspek lain, aspek ini menjadi sesuatu yang baru. Jadi yang ketiga, koneksikan, gabungkan, padukan berbagai aspek itu. Ketika tidak bisa, tidak apa-apa. Yang penting punya keberanian menggabungkan. Itu cara kerja orang jenius. Nah, yang keempat, berikut ini. Nah, yang keempat, berani berimajinasi. Berimajinasi secara liar,
bahkan melebihi apa yang pernah ada. Gabungan-gabungan yang sudah dikoneksikan, yang digabungkan, itu imajinasikan. Kita berimajinasi bagaimana orang bisa tingginya naik 10 cm setiap 5 jam. Kita bisa berdiri melihat tinggi sekali. Kita berimajinasi apa? Latihlah imajinasi ini dengan cara membebaskan diri. Kalau tidak bisa, cari guru-guru sastra, cari guru-guru seni untuk berimajinasi. Nah, imajinasi teramat penting untuk bagaimana menjadi jenius, dan jenius itu pada akhirnya menjadi sebuah karya nyata. Nah, yang terakhir, ikuti. Nah, yang terakhir, menciptakan makna. Setelah digabungkan, setelah diimajinasikan, ciptakan makna. Dan makna itulah yang akan memberi harga dari hasil imajinasi itu. Makna itu terkait dengan fungsi, terkait dengan azas manfaat yang bisa dilakukan oleh manusia. Memberi makna itu langkah terakhir untuk mewujudkan hasil kejeniusan. Bentuknya inovasi. Dan cobalah ini berkali-kali untuk mencoba berinovasi seperti itu. Jika tidak bisa, tidak apa-apa, coba lagi. Kemudian jika bisa, berarti Anda sebenarnya jenius. Jenius itu tidak harus punya pikiran yang hebat. Jenius itu adalah berani melakukan. Jadi semua orang itu sebenarnya jenius. Yang tidak menjadi jenius karena menutup diri. Jadi yang terakhir, beri makna. Beri makna. Temuan-temuan baru di dunia ini itu sebelumnya diberi makna. Nah, makna itu kemudian disebarluaskan ke khalayak. Ada yang menerima, ada yang tidak. Tidak menerima, tidak apa-apa. Menerima sangat bagus untuk mengembangkan kejeniusan yang lain. Jadi ujung dari jenius itu adalah inovasi. Maka ajari anak-anak kita untuk percaya diri bahwa dia itu jenius. Jangan melihat anak tidak jenius dari nilai. Nilainya selalu 6, nggak mungkin jenius. Nilainya selalu 5, nggak mungkin jenius. Tidak boleh, karena kejeniusan tidak diukur dari skor. Kejeniusan diukur dari bagaimana dia menghargai pikirannya sendiri, kemudian menggabung-gabungkan, memetaformakan, kemudian berimajinasi, dan ada hasil nyata berupa inovasi. Makna di balik itu pembiasaan. Pembiasaan, motivasi diri, kekuatan untuk percaya diri, dan berani menghasilkan. Kita rasanya takut sebelum berpikir, takut sebelum berbuat, takut sebelum menghasilkan, sehingga tidak ada hasil apa-apa. Maka lakukan dulu, tidak boleh takut. Hasil diterima, oke, tidak diterima, tidak apa-apa. Yang penting kita melakukan. Maka yang terakhir, beri makna, kemudian refleksikan. Demikian pertemuan kita. Salam Kak Yan Owinta.